kini saatnya fokus pada cuan besar di akhir tahun. Kita hari ini mau bahas juga tentang IHSG dan beberapa saham yang lagi menarik. Kan enak ya udah lempar 500. Mm-mm. Bisa lah harusnya Bisa 500 lah. perak lah ya. Kata Pak Purbaya tuh to the moon. Udah 20% untuk IHSG year to date gitu kan. Berarti udah ngalahin Singapura. Kapan waktu terbaik untuk menyerok saham-saham big banks dan konglomerat? Ngumpulnya pas lagi foreign keluar nih. Hmm. Jangan nanti foreign masuk baru beli Baru kan. Saham 340 tuh udah 10%. Cara valuasi sekarang tuh murah banget. Likuiditas terbatas, ini tahunnya konglomerat bermain rotasi. Likuiditas kita tuh terbatas. Konglo-konglo ini emang janjian. Tahun ini definitely tahunnya Konglo. Tapi hati-hati, jangan sampai FOMO saat harga sudah terbang. Pas keluar berita itu, Dijual. itu refleks dia jual. Iya. Yang salah adalah pas keluar berita itu Baru mau naik beli. 200.000 baru beli. Upgrade strategi supaya cuan kalian semakin konsisten. Ajaib siap bantu loh, linknya di deskripsi ya. Mungkin setelah kita bahas semuanya tentang Superbank, kita hari ini mau bahas juga tentang IHSG dan beberapa saham yang lagi menarik. Nah, apalagi di akhir tahun ini kan ya, biasa kalau di akhir tahun ada ya kayak one last push lah dari owner-owner ini untuk kayak mempercantik sahamnya ini. Nah, kalau dari Kode Gula sendiri, pandangan di IHSG belakangan ini gimana sih? Apakah target 9.000 di akhir tahun ini tuh bakal tercapai? Kalau kata Pak Purbaya tuh to the moon. Hari ini udah Hari ini udah 8.600. 8.600, sisa ya, 400 lagi. Jadi ya karena pada saat awal-awal mungkin Pak Purbaya ngomong itu semua kayak masa sih gitu kan. Tapi sebenarnya memang market itu bergerak itu berdasarkan sentimen. Iya. Jadi begitu ada omongan dari tentunya satu sosok yang kita tahu background sekuritas dan lain-lain, dia ngerti apa yang dilakukan, dia juga punya wewenang. Begitu dia menunjukkan confidence dan dia bilang, oh IHSG bisa di 9.000, itu sentimennya berubah langsung. Positif banget. Padahal dari awal tahun sampai pertengahan tahun mungkin rata-rata negatif sentimennya. Iya, benar. Jadi makanya dari titik itu perubahannya kelihatan banget tuh ya. Dan ya sekarang kan enak ya udah lempar 500. Bisa lah harusnya Bisa 500 lah. perak lah ya. Berarti 36.000 bisa ya koin. Nah kalau itu kan 10 10 tahun. 10 Iya tahun. berarti. Aku iseng, aku orang suka ngitung nih. Betul. Aku iseng. CAGR berapa tuh? Jujur, sulit. Tapi ya kalau ditanya bisa nggak bisa aja. Tapi Iya. itu kalau nggak salah setahun harus lebih dari 10% IHSG setiap tahun. 10% belum nyampe 36.000. Oh iya? Kalau nggak salah Terus berapa tuh? 31.000. Oh, Mungkin 11 tahun lah ya. oke. Tapi Mungkin ya Bisa kalau menterinya banyak- sama kali ya. kalau semuanya naik, ini kita ketarik Konglo, tapi Iya. banking diem. benar. Kalau gitu. banking naik, Konglo naik, Semuanya naik. bisa banget. Benar. Gitu. Tapi ya jaga ekspektasi lah ya. Iya, dan butuh mungkin PP lainnya ya. Butuh PPP lain karena at some point nih harus ada yang lanjutin nih Iya. maratonnya nih. Masa PPP terus ya ngangkat gitu. Oke, nah apalagi kalau misalkan sekarang minggu-minggu ini lah ya, kan kita bisa dibilang ya saham-saham PP kemarin ini partinya udah kemarin itu mungkin beberapa minggu atau bulan-bulan kemarin ya. Dan sekarang ini yang lagi manggung tuh saham-saham Bakri dan Happy. Pak Happy Hapsoro dan saham-saham Pak Bakri, ada Bumi, ada BRMS, terus ada hari ini Raja Ratu juga naiknya gila-gilaan. Nah, pandangan dari Kode Gula sendiri gimana? Apakah emang ada shifting? Konglo-konglo ini emang janjian kah mereka pindah tuh? Rajanya Ara nih. Rajanya arah ya hari ini ya. Iya. mantap ya. Gimana King nih? Mina juga arah kan. Oh iya, Mina juga arah. Gimana, ya. King? Bener. Gimana nih? Nah, Jadi King ya. sebenarnya kalau ngomong soal itu ya, memang biasanya tuh harus ngomong ini kayaknya Konglo pada janjian. Iya, Soalnya kok naiknya gantian gitu. Gantian, Pas iya. ini main yang ini belum main, pas ini main ini belum main. Cuman kalau dari aku mungkin jawaban lebih logisnya adalah karena memang likuiditas kita tuh terbatas. Ya. Nggak bisa di satu point in time gitu, semua saham naik itu nggak bisa. Karena likuiditas terbatas gitu ya, apalagi power domestik ya, jangan hitung asingnya. Makanya biasanya gitu, pas di sini lagi rame, semua akan lari ke sana. Oh, oke. Otomatis yang ini oke stop dulu, nggak jalan dulu. Gitu. Nah nanti yang ini udah kelar nih, udah cukup, udah koreksi. Pindah lagi ya. Nanti akan pindah lagi yang mana main gitu. Cuman ya tahun ini definitely tahunnya Konglo sih ya. Iya benar. Bahkan kemarin ini aku ada baca, aku lupa reportnya dari siapa, ada yang ngitungin gitu. Kalau nggak ada saham Konglo sama sekali, IHSG kita di 4.000, 5.000. Iya. Jadi ya kan kadang ada ya orang yang sangat anti Konglo karena Oh, overvalue fundamentalnya lah, emang. Iya. PBB dan lain-lain segala macam ya. Tapi the fact is selama ada kepentingan ya dia akan bisa naik. Benar. Dan percuma fundamentalnya bagus, PBV-nya bagus, segala macam bagus, kalau nggak ada kepentingan ya dia nggak akan naik. Iya, benar. Jadi tinggal ya fokusnya di kepentingan sih kalau aku. Jadi ini akhir tahun nih, tinggal lihat aja yang ada kepentingan siapa kira-kira yang ada corporate action-nya, yang mau MSCI, Iya. ya udah di situ-situ aja sih. Kira-kira siapa kok? Nah, Iya, siapa nih bentar lagi? Tahun depan. pasti ya udah kelihatan ya dari Pak PP karena sukses nih ya. Iya. Setelah Brand gagal ya. brand berapa kali akhirnya masuk, ya udah tinggal cek aja emiten Pak PP mana yang belum masuk, ya udah di situ aja. Oke. Salah satu contohnya kayak gitu sih. Jadi nggak sebenarnya di saham nggak boleh ngomong udah pasti gitu ya. Iya. Tapi ya 99,9% lah gitu. Udah pasti dia akan hajar ke sana gitu.
Kecuali kemarin contohnya MSCI mau ubah metodologi. Ya, Ya kecuali let's say itu ternyata ada perubahan besar, bisa aja nanti mungkin nggak cepat masuknya, tapi menurutku pastilah dia In the akan end ngecek, bakal perlu kesana ubah apa, ya. oke ubah nanti masuk lagi. benar-benar. Sebelum lanjut, tap link di deskripsi. Download Ajaib dulu. Oke, tadi 99% mungkin 1%-nya kayak kejadian Teens Margin kemarin of ya. error. Ya kemarin kan Teens sebenarnya Iya, juga sebenarnya harusnya harusnya masuk, masuk. tapi ternyata akan ada suspend. Iya. Ya itu di luar dugaan lah Iya, ya, pasti benar, ownernya luar juga dugaan. nggak mungkin expect gara-gara Iya, itu. heeh, Terus heeh. kadang ya di luar dugaan ya, misalnya MSCI ubah Iya, rule-nya, ubah rule-nya metodologinya, lagi. itu di luar owner sih. Tapi yang penting kelihatan dari sisi ownernya, oh ini tipe owner yang mau ngejar. Iya, Nah gimana pun caranya dia pasti akan kejar. Iya. Oke. Kalau dari Kak Rati sendiri gimana nih ngelihat IHSG belakangan ini? Demun. Iya, IHSG udah 8.600 kan ya. Iya. Jadi memang kalau kita lihat, mungkin tadinya tuh IHSG kalau kita bandingin sama negara di ASEAN ya, itu tuh peringkat 3 tuh setelah Vietnam, kemudian ada Singapura dan Indonesia. Waktu itu masih 18%, sekarang udah 20% tuh IHSG year to date gitu kan. Itu udah nomor 2 tuh, berarti udah ngalahin Singapura. Jadi kita aja IHSG-nya udah mengalahkan indeks, kita udah ngalahin indeksnya Singapura gitu ya teman-teman. Yang bisa dibilang tuh Negara bagus banget ya, bagus growth-nya banget bagus. gitu ya. Orang semua investasi portofolionya oke banget tuh di sana kan ya. Jadi memang kalau aku lihat ya, memang kan kemarin misalnya Bank Indonesia itu kan masih menetapkan suku bunga di 475, itu juga ingin memberikan iklim investasi di Indonesia tuh lebih ada inflow lah ya, karena kan depresiasi rupiah itu kan juga pasti akan mengurangi yield yang diberikan gitu kan untuk investor asing. Jadi itu untuk mengkeep nih investor asing supaya mau invest lah di Indonesia, khususnya di investasi portofolio yang dimana kan tadi juga bergantung juga sama depresinya rupiah kan, depresiasi rupiah gitu kan. Jadi kalau let's say ada Mandiri gitu kan ya, kemarin sempat bagi dividen, sempat hitungin ya dividen yieldnya tuh waktu di harga 4.000 tuh hampir 12%. Kita itu misalnya ada investor asing mau invest di Mandiri, itu udah dipotong deprenya juga tuh, depresiasi ya sekitar 4%-an. Jadi tinggal berapa? Kira-kira tinggal 8%-an gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat saham-saham di US itu kan udah all time high semua gitu kan ya. Jadi kalau lihat returnnya di tengah depresiasi rupiah gitu kan ya, otomatis kurang menarik gitu ya. Makanya kemarin akhirnya Bank Indonesia yaitu memberikan ya suku bunga kita tetap deh di segini gitu ya. Mungkin kita akan kasih fiskal nih yang untuk meningkatkan daya beli masyarakat gitu. Kayak kemarin kan misalnya udah ngasih 200 triliun terus ditambahin lagi kan sama Pak Purbayu 70 sekian triliun gitu ya untuk nambahin likuiditas di perbankan. Jadi dari segi fiskalnya itu sekarang juga ikutan menopang gitu ya ekonomi kita gitu. Jadi harusnya kalau sampai di 9.000 sih optimis ya, karena kan masih ada sebulan bisa lah ya. Bisa banget lah. Bisa Nggak perlu banget. tunggu sampai 31 Desember kali ya. Iya. Nggak mepet-mepet lah. Ya asalkan jangan tiba-tiba langsung ditarik aja dari 9.000 highestnya di 9.000 gitu kan ya. Januari langsung ambles kan. Lagi Jangan dong. apa sih kado akhir tahun ya. Biar lewat aja gitu Iya, ya. Lewat. Tapi enggak sih. Tapi tadi sebenarnya POV bagus ya. Terutama soal big banks. Karena even menurut aku pribadi yang mungkin, even aku sama Andri sering ngobrol gitu kan. Even orang kan setiap kali ngeliatnya, oh ini pasti nyarinya yang backdoor lah, corporate action lah, apa segala macamnya. Tapi jujur at this point sekarang big banks menarik banget gitu. Karena Q1 Q2 udah dividen ya. Jadi hajar nih, let's say hajar gede, tahan 3-4 bulan tuh udah dapat 10%. Gitu. Jadi itu kita anggap belum capital gain-nya. Sedangkan secara valuasi sekarang tuh murah banget. Ya. Udah gak semurah kemarin sih. Aku iseng cek 1 bulan terakhir Mandiri hampir plus 10% loh. Bayangin masuk Mandiri tuh bisa gede. Bisa gede. 1 bulan plus 10%. Itu oke banget. Nah 2-3 bulan terakhir sekitar plus 20% gitu, dari bottomnya. Jadi enak banget, itu menarik. Balik ke all time high menurutku masalah waktu lah. At some point foreign masuk lagi, bank kita naik lagi, all time high pasti tembus lagi. Nah capital gain-nya potensinya bisa 50, 60, 70%. On top of dividend yield setiap tahun dikasih uang nunggu 10%, 8%. Udah good sebenarnya. Jujur big bank sekarang sangat menarik banget. Jadi kalau ada duit nganggur nih gak kepake, bingung taruh mana, udah cicil big bank saja. Enak gitu ya. Kecuali dapat fixed allotment ya. Balik lagi ya, kecuali dapat fixed allotment ya. Oke, nah tadi kan big banks menarik ya. Apakah itu didukung dengan emang kondisi ekonomi yang udah membaik atau gimana? Kan kemarin ini ya outflow bisa dibilang karena kondisi ekonomi kita juga lagi kurang baik ya. Gimana menurut sebenarnya foreign outflow ini kebetulan kemarin aku bahas dia cara offline ya. Foreign outflow-nya ini tuh makro. Jadi kinerja nggak ada masalah, big banks kita nggak ada masalah kinerja, bagus bahkan ya, malah semakin bagus gitu loh. Iya. Makanya dividen tetap sesuai perhitungan semua orang. Cuman
memang foreignnya outflow sampai bulan Oktober itu pertama kali baru foreign inflow gede. Kalau nggak salah 13 triliun deh. Iya. Nah di situ ini udah mulai switch up nih. Iya. Tapi tentunya dibandingkan mungkin negara-negara sebelah atau bahkan tadi Rati dibandingkan US sendiri gitu ya. Memang belum semenarik itu. Iya. Kena lagi depresiasi rupiah ya. Jadi ya in time lah. Kalau big banks tetap pasti butuh waktu lah. Iya. Itu sih ya. Temen kalau dari segi foreign at some point mereka akan balik lagi. Bener. Karena emerging market memang seru, Iya. dan mereka memang ada porsinya gitu loh. Memang ada porsi buat emerging market. Mungkin buat mereka itu kecil, itu cuman segini. Tapi itu masuk ke market kita itu gede sekali banget, gitu. Itu bener. dampaknya gede sekali. Nah, jadi let's say kalau ada yang mau ngumpulinnya big banks, yang ngumpulinnya pas lagi foreign keluar nih. Jangan nanti foreign masuk baru beli kan cuci piringnya foreign gitu. Iya. Gitu. Tapi memang menarik ya kalau kita lihat foreign outflow tuh udah mulai menyusut gitu kan ya. Kemarin tuh di Oktober tuh sempat 50 triliun, sekarang udah sekitar 30 triliun. Jadi udah hampir Terus. masuk 20 triliun 20 gitu kan. triliunan. Ya gara-gara tadi ya Bank Indonesia ingin meningkatkan lah iklim investasi portofolio di domestik gitu ya teman-teman. Salah satunya dengan stabilitas nilai tukar rupiah kita. Karena Indonesia tuh gimana ya? Karena kita lihat orang-orang lain pada dolar kan turun ya kok ya. Kita sendiri loh yang terdepresiasi gitu kan ya. Udah gitu ya kita ya tadi ya jadi salah satu orang juga malas ke invest di Indo, makanya kan kemarin banyak outflow sampai 50 triliun kan sampai di Oktober kemarin tuh. Oke, berarti sebenarnya kondisinya udah lebih stabil ya, dan kita tinggal tunggu waktu aja untuk foreign masuk lagi. Ya seharusnya all good ya. Maksudnya untuk saham, untuk IHSG kita, untuk investasi di Indonesia harusnya sih bakal menarik lagi ya ke depannya. Harusnya ya, bahkan kemarin aku hitung bulan April kan worstnya kita ya. Itu IHSG sekitar minus 7,8%, IHSG Oh ya? minus 8%. Sedangkan tadi year to date sampai sekarang plus 20%. Iya. Kalau beli bottom itu udah plus 30% itu IHSG loh. Bener. Jadi kalau dapat emiten-emitennya yang bagus-bagus pasti harusnya tahun ini harusnya aku pribadi sih Growth ya. gainnya gila sih ya Gila. tahun ini ya. Karena emang kita masuk bullish market sih menurut aku Iya, sih ya. bener. Yang penting jangan telat masuk aja. Iya. Gitu sih. Ya itu kalau dihitung dari year to date, kalau dari lowestnya waktu di April Ah, udah kalau itu yang makan hampir lowest, 40% iya, loh. gila sekali Hampir itu. 40% tuh kan. Tinggi banget sih. Secara IHSG. IHSG belum dari emiten-emiten. Iya, Kita lihat bener. siapa ya? Ya Pani deh. Pani lowestnya 7.800. 7.000. Ini udah Dua bigger kali berarti dua. ya. Terus BRPT juga kan BRPT, under 1000 atau Iya. 700 apa ya? 3.000 mau 4.000. Iya. TRO sempat 1.700, 1.800 ya. Sekarang udah 10.000 hampir ya. 10.000 udah. Nah, Kemana jadi 10.000? Ya, memang uang paling banyak itu orang dapat pas lagi di crash. Iya, benar. Tapi kenyataannya adalah pas crash semua malah pada lari. Iya. Nah, di sini sih ada jarak financial literacy menurut aku ya. Kalau ini bisa di cover, orang-orang semakin ngerti, Iya. market kita semakin sehat. Tapi sebenarnya ada indikasi ke arah sana. Dulunya market kita porsi foreignnya lumayan gede, sekarang domestik itu makin gede. Iya, Jadi kita benar-benar. semakin tidak tergantung sama foreign, which is good. Berarti uang-uang domestik nih, fund-fund lokal, retail lokal juga, Iya. ini udah makin pintar nih. Iya benar, udah melek investasi Udah juga makin ya. melek ya, which is Benar. very good ya. Karena Asal jangan nontonin masuk Cuan Talks ajaib. mau baca di stock market tuh ya. Betul. Asal jangan ya belinya dada aja gitu. Gimana tuh kok dada? Waduh. Opsiong. Jangan ada yang nyangkut ya. Tapi kalau ngomong saham sih itu ya terutama ya, kebetulan sebenarnya aku ngantri juga pada saat itu awal-awal, tapi nggak ada berita apa-apa. Jadi memang ya titik awal di mana ada kenaikan saham volume besar, nggak ada berita, kita titip sendal. Betul. Ya kan? Iya. Aku nggak dapat juga, tiap hari iseng pasang nggak dapat, sampai at some point keluar berita. Pas keluar berita bahwa target harga 230.000 itu aku berhenti masang. Nah, ada teman yang pintar, ya dapat barang kebetulan di awal sekitar 200 juta. Pas keluar berita itu justru Dijual red flag dia jual. Iya. 200 juta jadi 2M. Oh. Nah, itu yang bener otaknya. Iya. Yang salah adalah pas keluar berita itu mau Baru naik beli. 200.000 baru beli. Gimana caranya gitu, Iya. kenapa bisa? Itu targetnya nggak masuk akal. Gitu sih. Jadi ya balik lagi ya financial literacy itu sih. Iya, benar. Kalau semakin banyak orang yang bisa bedain mana berita masuk akal, berita nggak masuk akal, mana yang sahamnya beneran murah dan Murahan. sebenarnya Dan murahan murah. ya bener ya. Ya, pasar kita makin lama makin bagus lagi, Makin isinya efisien makin sehat ya. lagi, makin Makin naik efisien. lagi. Oke. Nah, mungkin kita bahas sedikit nih soal saham-saham Konglo yang belakangan ini manggung ya. Ada Raja, ada Ratu, ada Bumi juga ya. Mungkin kita bahas dari Bumi dulu. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang dapat cuan dari Bumi ya, karena rally-nya lumayan kenceng juga tuh. Kalau menurut Kak Douglas sendiri, Bumi ini kan dulu sempat ketahan-tahan terus tuh, 150 ada yang jualan terus, ada Chengdong yang jualan terus. Tapi sekarang udah berhasil tembus sampai ke hari ini 250, 260 ya. Menurut Kak Douglas sendiri, apakah ini masih menarik dan masih layak buat dikejar lagi nih?
atau gimana? Kalau dari aku pribadi jangan pernah kejar atas sih. Oke. Jadi ya lebih baik tetap jangan kejar atas karena Hmm. biasanya potensi bisa sampai rugi itu biasanya karena kejar atas. Iya benar. Nah kalau udah punya barang enak nonton, enjoy aja. Iya. Tapi let's say Bumi simple ya, biasa kalau Konglo itu targetnya ya, MSCI. MSCI. Iya. MSCI Bumi mungkin 270-ish, Hmm. kita lebihin lah ya. Nggak mungkin 300. pas-pasan 300 lah ya. Jadi upside-nya berarti tinggal sekitar berapa? 10-15%. Iya 15%. Kalau mau scalping boleh, trading Hmm. boleh, tapi kalau Di mau hold terus. hold lama baru membeli masuk sekarang menurut aku sih agak telat gitu ya. Iya. Karena sebenarnya indikasi kenaikannya udah lumayan lama gitu. Iya. Dari harga 100-an tuh udah mulai cepet, 130, 140 benar tarikannya kenceng. Iya. Nah di situ masuk oke banget. Hmm. Gitu. Tapi kalau sekarang Ya udah jangan mahal lah kejar ya. kepucuk sih ya. Heeh. Maksudnya harga makin naik kan upside-nya menurun, resikonya makin tinggi. Makin gede, benar. Mending cari yang resikonya rendah tapi Iya. upside-nya tinggi. Risk to reward-nya harus Yes, diatur. betul. Kalau misalkan kita bahas sahamnya Pak Happy nih, ada banyak tuh yang hari ini Ara juga kan hari ini semua manggung loh. Ada kepentingan apa sih? Apakah emang ada yang mau di-push ke MSCI buat tahun depan atau gimana? Pasti ada sih ya, menurut aku sih pasti ada. Apa tuh? Eh, Spill dong. Salah satunya tuh katanya ya, katanya contoh seperti Ratu ya ada udah mulai keluar hitung-hitungannya gitu. Oh, Let's say oke. ini indikasi masuk MSCI mungkin bisa sampai ke 20-30 ribu bahkan. Hmm, Nah tapi balik lagi, nyampe nggak? ya. Itu tergantung owner. Ownernya mau nyampe nggak? Kalau mau pasti akan ditarik. Kalau nggak mau ya mau hitung sampai kayak gimana juga nggak akan nyampe Iya. gitu. Nah soal sahamnya Pak Happy Apsoro sih mungkin aku nilainya objektif aja ya. Kalau kita zoom out, Pak Happy ini reputasi cukup bagus lah. Iya. Dalam arti mungkin mirip Pak PP kan orang udah tahu oh ini reputasi bagus, Bagus, sahamnya pasti tarik harusnya rata-rata cuan lah ya, kalau Iya. bisa rugi bingung juga. Nah Pak Happy mungkin mirip-mirip gitu loh, rata-rata oh sahamnya Pak Happy dia nggak jualan di market, dia nggak banting ke retail, tarikannya juga kenceng gitu ya. Tinggal bakal nggak dia hajar ke MSCI itu sih ya palingnya. Cuman pas lagi naik bareng, turun bareng sih Iya. bedanya. Gitu. Benar-benar. Kalau dari Kak Rati sendiri ada pandangan nggak soal saham-saham ini? Kalau dari aku ya. Jadi kalau aku lihat sih Bumi memang kenapa story-nya menarik gitu ya teman-teman ya. Selain harga sahamnya tadi naik banget kan. Itu karena sebenarnya dari tahun 2020-an tuh sebenarnya mereka udah kayak, menurut aku sih ini skemanya udah jangka panjang, udah dari berapa tahun lalu. Jadi lakukan yang namanya, kan tadinya publik itu lebih banyak ya yang punya ya. Jadi free floatnya tuh dulu besar sekali. Terus kemudian dia ada convertible bond, ada private placement tuh beberapa kali ya di tahun 2022, 2023. Terus kemudian memastikan kalau namanya juga private placement, otomatis kan delusi kan langsung terjadi gitu kan ya teman-teman. Walaupun kecil-kecil tuh karena kan private placement maksimal 10%. Tapi kan kalau sering juga kan delusinya juga lumayan gitu kan ya. Terus kemudian sekarang udah mulai dikit tuh lumayan berkurang lah free floatnya gitu kan ya untuk yang publik. Kemudian akhir-akhir ini ada strategi misalnya ada kuasi kan ya, mereka istilahnya tuh mereorganisasi lah balance sheet mereka gitu ya. Tadinya kan kita lihat ada return loss gitu ya teman-teman, return earnings yang masih negatif. Terus dia restructure dari mereka punya Epic tuh return earnings itu. Jadi return earningsnya sekarang istilahnya juga kuasi ya, berarti dibagusin, dihapus gitu ya, rugi yang ditahan ya tadi ya. Terus sekarang udah mulai positif karena itu adalah salah satu yang klasifikasi ya, di mana perusahaan tuh bisa bagi dividen, di mana return earningsnya tuh harus positif gitu. Nah makanya itu jadi salah satu story juga tuh ya, Bumi melakukan kuasi reorganisasi supaya bisa memberikan story tadi terkait dengan bagi dividen. Nah kemudian selanjutnya kita lihat akhir-akhir ini juga kan aktif untuk akuisisi kan. Akuisisi kita lihat yang terbaru tuh perusahaan tambang misalnya di Aussie gitu kan ya, tambang emas dan juga tembaga gitu kan. Padahal kan dia punya BRMS, kenapa dia ya ini buat story-nya Bumi lah. Jadi bagi-bagi story-nya. Gitu. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya itu yang membuat harga sahamnya tuh naik ya, walaupun tadi ada investor asing yang misalnya jualan gitu kan ya. Si Chengdong yang sekarang harusnya masih sekitar punya 7%-an. Karena kemarin terakhir 17 November tuh dia jualan lagi gitu kan ya. Jadi memang udah mulai dikurangin lah ya. Jadi itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu ya, kapan ya habisnya gitu kan supaya bisa naik ya. Tapi tadi teman-teman jangan ketinggalan kereta, siapa tahu dianya habis kan naiknya juga udah habis gitu. Gitu. Justru ya menurutku turnaroundnya dimulai sejak private placement, lalu ada nama Salim masuk sih ya. Betul, sama Dari situ ya. langsung ada perubahan Strategic investor Salim waktu yes, itu. betul. Dan sekarang ya bener, dari selama ini tuh orang nunggu aduh si Chengdong Korea dikit-dikit gak beres-beres. Masih lama lah ini sampai bersih gitu kan ya. Tapi ya dengan kenaikan sekarang dan volume yang lumayan kenceng, otomatis bisa lebih cepat lah bersihnya. Kalau itu bersih
pemilikan saham juga makin tinggi, Udah lebih enak ya. tentunya itu balik lagi market gerak karena sentimen. Mm-mm. Sentimennya langsung positif sekali. Benar. Mungkin ini salah satu beberapa saham-saham yang tadi di-mention ya, yang tadi Douglas mention di awal juga, kalau kenapa sih Superbank ini kalau misalkan kalian lagi gak ada duit nganggur bakal nggak worth it, karena ada saham-saham kayak gini ya yang mungkin masih story-nya masih panjang, yang masih mungkin ada story-story lainnya yang mau di-push MSCI, ada kepentingan-kepentingan lainnya juga. Jadi yang bisa kasih kalian gain tuh ya lebih Seharusnya bisa lebih gitu tinggi ya. daripada Makanya yang Supa. kita ambil contoh tadi misalnya dana 100 juta gitu lah Iya, ya. 100 juta dapat 1 juta. Iya, Kasih deh mau background berapa? 200% deh. Iya. 1 juta jadi 3 juta. Sedangkan dengan dana 100 juta cari 3 juta harusnya bisa. Iya benar. Hari ini aja random masuk di tengah-tengah deh, nggak usah masuk di Nggak usah awal di banget, awal masuk banget. di tengah aja harusnya bisa dapat 3% itu. Iya benar. Ya, tapi ya balik lagi ini cocok-cocokan ya. Iya benar. Jadi ikut tergantung dengan trading style dan investment style-nya masing-masing aja ya. Karena again risk-nya juga beda ya, ikutan IPO ini ya kalian duitnya ada yang ke lock up dulu, dan kalau misalkan saham-saham yang udah emang yang lagi manggung kan gampang ya keluar masuk juga. Oke, nah kalau misalkan di akhir tahun ini nih kita bahas sedikit, karena tadi kan banking udah menarik ya sebenarnya. Nah kalau di akhir tahun biasanya kan sektor consumer juga itu manggung tuh. Apakah tahun ini bakalan kejadian hal yang sama atau justru nggak bakal menarik lagi dengan banyaknya saham-saham, again yang tadi Douglas sudah ngomong, tadi kan likuiditas itu pasti kebagi tuh. Apakah dengan banyaknya saham konglo yang lain nih yang lebih ke sektornya ke mining, saham-saham kayak consumer gitu nggak bakal jalan dulu? Kemarin kayaknya udah sempet jalan ya. Udah sempet jalan, tapi Unilevernya kayak udah. sekarang Jadi ya mungkin stagnan udah lagi ada nih. lah ya. Mm-mm. Cuman ya balik lagi sih ke masing-masing ngincernya fokusnya di bidang mana, sektor mana gitu. Kalau kita ya memang selalu nyarinya yang ada kepentingan. Fokusnya kepentingan. Sebelum fundamental, sebelum bla bla bla, owner dulu, terus kepentingannya apa. Habis itu ya fundamental menyusul. Kalau ada owner yang udah kepentingannya udah tahu nih dia ada kepentingan mau narik, plus fundamentalnya bagus, plus dia corporation terus cocok gitu. Tapi kadang ya fundamentalnya bagus, corporation, selama ownernya nggak mau kemana-mana ya nggak ada kepentingan apa-apa ya udah Nggak di bisa situ aja. kemana-mana Jadi, juga ya. aku tetap fokusnya di situ sih, di luar. Jadi kadang lintas sektor ya, gitu ya. Iya. Kayak investnya kadang kan ada orang yang banknya banking aja, Iya, tambang aja gitu. Kalau aku bisa lintas sektor, yang penting si ownernya. Apalagi sekarang Kepentingannya kan apa ya? konglo-konglo kan berbagai sektor juga pegang gitu kan. Benar. Ya. Nah, tinggal ngikutin aja gitu kepentingannya yang mana. Oke, kalau sekarang kita udah bahas semua nih yang tahun 2025, kita udah bahas dari tadi Superbank udah kelar, kita udah bahas saham-saham konglo juga, udah dibahas juga dari segi makronya ya, tadi dari banking, dari mungkin dari BI-nya kayak gimana sentimennya, dari investment asing juga. Sekarang kita bahas sedikit ke 2026. Menurut Kak Rati sendiri nih, 2026 ini bakal sektor apa sih yang menarik? Apakah bakal supporting lah? Kalau misalnya kita sambungin ke Superbank, apakah kira-kira bakal support dengan kinerjanya si Superbank ini dengan berbagai sentimen dari Pak Purbaya? Baik, jadi kalau kita lihat 2026 ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita bandingkan sama US market yang market US kan udah rally itu 3 tahun terakhir. Ya. Sedangkan market kita tuh baru rally itu tahun ini ya. Tahun Tahun ini. lalu kan masih minus ya, year to date 2% something. Jadi sih hopefully IHSG masih rally ya 2026 ya, karena baru 1 tahun nih. Kan targetnya Amin. 36 juga. Iya. Kalau US kan tadi udah 3 tahun rally kan ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya untuk tahun depan ya seperti apa, karena kan wajar juga ya pemerintahan yang baru kan, semangat baru, banyak yang belum dilakukan juga kan ya, banyak program-program misalnya KDMP gitu kan ya, kemudian juga ada ya pasti Danantara akan lebih masif lagi ya di beberapa sektor kan yang memang unggulan saat ini kan dia ya consumer gitu kan, MBG misalnya, dan kasih dana ke sektor poultry gitu kan ya, kemarin sempat 20 triliun terus ditambah lagi, terus kita lihat dana MBG juga kan naik ya untuk di tahun depan gitu kan ya, sekitar ya 300 triliun lah ya teman-temannya untuk tahun depan. Jadi pasti program-program di pemerintahan yang udah mulai ada adjustment gitu ya teman-teman, yang harusnya sih IHSG masih akan positif gitu ya untuk di tahun depan. Kalau misalnya ditanya sektor-sektornya ya bisa kita lihat sektor yang konglo sebenarnya masih menarik ya, asalkan tadi story-nya masih ada gitu kan ya, karena kan yang buat harga saham naik tuh adalah story-nya Sentimen. itu sendiri gitu kan ya. Jadi ya pasti kalau misalnya ada akuisisi memberikan sinergi itu kan akan memberikan adjustment dari valuasinya misalnya. Mungkin ya belum terlihat saat ini ya, belum reported, tapi ya kan biasanya kita memvaluasikan tuh ya 5 tahun ke depan, terus kita tarik kita present value kan gitu kan, kira-kira tahun ini tuh harganya berapa gitu. Jadi kalau untuk konglo ya as long as masih ada masih korporasi ya harusnya masih masif ya, karena tahun depan IPO juga di awal tahun tuh lumayan banyak tuh ya. Jadi dan itu juga salah satunya banyak juga dari saham-saham di yang punya konglo gitu. Jadi kalau misalnya story sih sebenarnya masih
ada lah harusnya buat Konglo di tahun depan. Terus kalau sektor-sektor defensif seperti banking gitu ya, yang istilahnya value investing lah ya, buat teman-teman yang value investing sebenarnya juga menarik karena tahun depan tuh kan mendekati yang namanya RUPS. Ya RUPS paling di bulan Maret ya, itu kan ya kita tahu lah udah mulai RUPS, dividen gitu kan ya, DPR-nya rata-rata sejak ada dana tara apalagi kan demand-nya tuh tinggi gitu ya DPR-nya. Jadi kalau misalnya dari banking harusnya dapetin yield-nya juga menarik gitu ya, 8-9% lah di harga sekarang ya. Kalau di harga kemarin di bottom-nya gitu ya di Oktober ya mungkin bisa tuh dapetin 12% gitu. Jadi buat banking, buat Konglo harusnya masih menarik lah teman-teman ya, karena IHSG kita juga baru rally-nya kan 1 tahun terakhir ini. Kalau dari Kode Gula sendiri gimana nih? Di tahun depan kira-kira ada sektor tertentu kah yang menarik banget dengan berbagai sentimen yang bakal dikasih sama Pak Purwaya? Justru kalau aku pribadi makanya tadi bilang lintas sektor ya. Jadi mungkin aku nggak fokus ke sektornya in itself, tapi Kepentingannya tadi. setiap sektor lagi ada plus side-nya nih gitu. Iya. Contoh banking lagi murah banget, udah Iya. gitu deket-deket dividen. Contoh ya mungkin Konglo lagi ada yang kepentingan MSCI Februari atau Mei, lalu ada yang mau corporate action juga. Kemarin sih ada yang mundur-mundur ya. Oh iya. Tapi kita lihat deh ya, mungkin Q4 beres atau enggak, kalau enggak pasti Q1 juga dilanjutin gitu ya. Jadi tinggal lihat dari kepentingan di situ sih. Di luar itu ya seharusnya sih tahun ini Konglo yang naik, banking belum naik aja, IHSG kita ketarik kayak gitu ya. Kalau tahun depan Targetnya harusnya berapa nih, dua-duanya Ko? lebih main ya. 10.000. Enggak, kalau 10.000 bisa lah. 10.000 cuma berapa? 10 bisa aja. 10%. Bisa aja 10%. sih. Tahun ini aja lebih kan. Iya. Bisa. Asal sentimen terhadap makroekonomi kita positif gitu. Asal nggak ada kayak ya kemarin kan awal tahun sempat ya berita-berita negatif lah, Iya. ekonomi kita gimana, nanti ya orang-orang yang di atasnya juga gimana, plus makro global juga jelek gitu. Iya. Nah, kalau nggak ada itu semua, lancar-lancar aja mah bisa banget 10.000 tembus to the moon. Amin ya. Asal jangan ada Jangan aneh-aneh. ya aneh-aneh lah gitu ya. Iya. Kita juga nggak bisa prediksi kayak gitu. Oke, mungkin satu lagi nih pertanyaan untuk menutup ini juga. Kan kalau kita lihat ya emang IHSG kita lagi bullish banget, tapi kayak dari US bisa dibilang kayak sentimennya terlalu bergantung dengan Trump. Entah itu dari pasar saham US-nya ataupun dari kripto sendiri. Nah, menurut Kode Gula sendiri apakah hal ini tuh bakal mempengaruhi IHSG kita? Dengan catatan kemarin ini kripto udah kelihatan ya, udah mini crash, belum sampai ke bear market sih, cuman kayak udah pasti tahun depan kemungkinan besar dia tuh akan masuki fase bearishnya. Apakah itu bakal mempengaruhi IHSG kita? IHSG secara general menurut aku pasti. Karena ya baik lagi IHSG itu 900-an emiten itu, lalu terutama blue chip kita Iya. di luar Konglo ya. Iya. Itu sangat bergantung ke makro. Benar. Nah, tapi kalau yang saham-saham tadi kita sebutin, Yang Konglo, yang ini yang ada kepentingan. kepentingan, ya palingan retail atau fund yang dalam sana akan keluar. Tapi si Iya. Konglo yang ada kepentingannya tetap aja dia akan ngejar ke arah sana. Jadi mungkin dampaknya lebih sedikit lah ya. Nah, ini dulu aku pernah bahas ya, contohnya misalnya kan orang sering nanya soal misalnya Pani gitu ya, kenapa bisa hold lama walaupun ada crash ada apa segala macam. Ya balik lagi di situ. Orang suka melihat jelek free floatnya kecil. Iya. Kenapa? Ini lu bergantung sama owner. Gitu. Artinya ya kasarnya ngomong kalau owner mau banting ya mati gitu kan ya. Ya, tapi sebaliknya juga sama gitu. Kalau owner ini lagi mau naikin mau narik, mau di luar terjadi apapun nggak ngefek, dia akan tetap naik. Ya mungkin plus side-nya di situ ya. Tapi kalau kita lihat berkaca dari market luar, kripto ini sebenarnya tergantung ya. Ada yang bilang udah bearish, ada yang bilang belum. Belum. Ini mungkin balik lagi POV masing-masing ya. Yang Cocok-cocokan bilang lah belum ya. harus kemana kok? Nah, ada yang Sekarang udah 80.000. ada yang udah pindah ke iya. big banks tuh. Waduh. Soalnya ya balik lagi ya, tapi menurut aku gitu ya. Sebenarnya pindah-pindah ya namanya juga hidup lah ya. Saham tuh dinamis lah. Iya. Mana yang lagi bagus ya udah masuk sana gitu. Begitu pindah ya tinggal pindah lagi ya kemana, kan kita fleksibel ya. Nah, kayak fund mungkin fund geraknya lebih lama. Kita kan ya investor pribadi, perorangan ya geraknya lebih bebas. Jadi ya pinter-pinternya aja lah pindah-pindah. Makanya aku nggak pernah kubu. Oh ini tuh jelek, ini tuh bagus, nggak ada. Yang penting cuan terserah deh. Gitu. Tapi kalau YPC kita aliran YPC betul ya. YPC. Yang penting cuan itu terserah, mau trading, mau scalping, mau crypto, mau US, saham itu terserah deh. Yang penting cuan gitu. Itu sih. Cuman kalau kita lihat saham US, ya Trump ya tadi ya salah satu faktornya. Trump itu sebenarnya orang market. Ya dia tahu how the market works gitu, sentimen terutama. Makanya ya keluarin trade war Europe ya Eropa juga mereka lagi gitu. Jadi dia gedenya kayaknya juga bisa dari saham inilah, dari bursa ini. Jadi dia memanfaatkan momentum itu. Kripto juga termasuk, dia juga dari sana gitu. Nah, tapi kalau di Indo aku sih fokusnya di yang, karena kepentingan ini nggak bisa bohong. Iya benar. Dan nggak akan terpengaruhi Nggak akan makro terpengaruhi, ya, benar. iya betul. Makanya Itu plus side-nya. on the other side aku juga pernah kena
saham yang dimana menurutku ini asumsi dan spekulasi kepentingannya segini. Tapi kalau owner nggak mau ya nggak mau gitu. Iya. Boro-boro naik yang ada malah turun. Benar. Makanya udah fokusnya owner dulu deh. Kepentingannya apa? Baru habis itu fundamental menyusul, Iya, story menyusul. Kalau semuanya plus ya bagus. Iya benar. Dan biasa kalau misalkan saham-saham yang ada kepentingan itu, ya kita ikut di yang awal kepentingannya itu dan fundamental biasa nyusul ya. Yes, Along the way betul. pas harga udah naik juga ternyata ada fundamental yang nge-support ya, kayak fundamentalnya yang nge-support harga sahamnya segitu. Karena again mungkin udah pernah dibahas juga ya, kalau misalkan harganya naik tapi tanpa fundamental nggak akan bertahan juga ya. Betul, nanti akan ketarik ke bawah lagi Iya, gitu, benar. sama aja gitu. Tapi kalau maksudnya sebenarnya ini salah satu ya yang kita pernah bahas di kelas Stockwise itu ya. Namanya anjingmologi. Apa tuh? Ilmu anjing. Penasaran ya? Ilmu anjing namanya Riko. Jadi Anjingmologi. saham itu sama perusahaannya sama sahamnya sama emitennya itu kayak orang lagi jalan bawa anjing. Anjingnya itu sahamnya, harga emitennya, orangnya itu perusahaannya. Nah, ada yang perusahaannya bagus, sehat banget tapi harganya masih di bawah kemurahan nih, PBV rendah, PE rendah. Nah, itu orangnya jalan depan. Apa yang terjadi? Dia pasti tarik anjingnya dong, Iya. biar makin ke depan. Ada yang sebaliknya, anjingnya lari duluan dari depan, ownernya ketarik. Nah, itu saham-saham yang ditarik duluan, fundamentalnya belum beres. Yang paling bagus adalah yang Side by side ya. saling narik nih. Iya. Gitu. Jadi ada owner yang sahamnya terbang nih, tapi habis itu dia ada corporate action, ada apa, benar. nyusul lagi. Murah lagi, tarik lagi gitu. Nah, tapi ada yang di other side ya, misalnya saham gorengan. Iya. Itu anjingnya mungkin Lepas sengaja aja. lempar tulang jauh-jauh biar tuh lari jauh-jauh, tapi ownernya malah lepas collarnya gitu, biarin dia lari sendiri aja. Padahal fundamentalnya tetap jelek. Jadi mungkin ngeliatnya dari situ tuh, nih setiap perusahaan yang mau kita beli, setiap emiten kita beli, nilainya dari situ nih. Ini anjingnya lagi mau digendong kah? Iya. Atau mungkin mau dioper ke orang lain, diadopsi sama owner yang kaya gitu. Atau malah anjingnya nggak dikasih makan, kurus, krempeng. Tinggal lihat dari situ sih. Menarik ya. Lucu ya, ilmu Iya. jalanan ya ini. Iya, ada ilmu baru nih. Iya, ada aliran baru. Iya, aliran baru Anjingmologi, anjingmologi. Oke, karena kita udah ngobrol lumayan lama ya, udah dibahas juga semua tadi dari Superbank, dari IHSG, dari saham luar, dari makro juga udah disenggol-senggol sedikit. Thank you so much Ko Douglas dan Kak Rati hari ini udah